program yang sudah sangat membosankan buat kita karena hanya wacana-wacana kreatif. Dari situ kebetulan saya sempat dibisikin sama Pak Gubernur. Selamat malam Pak Gubernur, Pak Mangku Pastike. Katanya bagaimana kalau kita bikin anom. Anom itu singkatan. A, anak, atas. Nom, N, A titik, N, nama, titik, orang, titik, miskin. Sebuah istilah yang naif, karena kita kan biasa, wah, kemiskinan jadi politisasi. Tapi kita nggak mau sebatas orang miskin itu nggak punya duit. Sekarang banyak orang miskin itu tidak punya informasi. Miskin keberanian, nggak berani jadi pengusaha. Miskin uang, kebanyakan. Miskin apa saja? Miskin pertemanan. Nah, kebetulan di komunitas ini Pak Mangku, kebetulan di sini juga ada orang-orang hebat di sini. Seperti ada Pak De Gajah. Nama aslinya Arya Buyawan, tapi nama besarnya Peti Gajah. Wow. Ada Pak Yusdi yang punya banyak sekali fans di masyarakat di Flobabora. Teman-teman kita dari NTT. Ada ini Gus Campur, Pak Mangku, Pak Gus Campur dia ngumpulin kaset dari sejak dulu sampai sekarang masih ngumpulin di sini. Ada di situ ada orang kreatif Tamanan ITB hanya khusus tentang endek. Ada di sini juga Jangu, seorang kartunis, pengusaha. Ada Gus Martin, ada teman-teman lain juga. Ada Pak Hadi, pengusaha kargo yang banyak sekali mengirim barang-barang tapi tidak pernah membantu orang miskin. Tapi di sini kita karena biasanya membantu dalam urusan beda, tapi kita miskin semua nih. Nah, dari itulah kita ingin sebuah bagaimana keterhubungan itu yang paling penting. Kita tidak mau menjadi sebuah organisasi hanya untuk terima uang, kasih orang miskin, kita potong 10%. Nggak mau. Kita mau agar uang itu menjadi pendidikan. Misalnya ada beberapa orang yang ahli tenun mendidik beberapa orang. Tadi Pak Suarsawan itu ahli teknis tekstil, Pak Mahfud, dia paham banget. Tampaknya format itu yang pas buat anom ini. Kita mau kawan-kawan di sini juga saling ada di situ ada Gus D yang juga perwakilan dari Pak Duarte, Garuda Wisnu Kencana, bisa juga menjelaskan bagaimana uang yang kita peroleh kita buat pendidikan, misalnya tentang kartun ada Gus Martin di sini, ada kawan-kawan yang lain seperti itu, Pak. Untuk tidak panjang lebar, kita paham lah masalahnya. Yang paling penting ada rock and roll. Ya karena mau nggak mau kita kan maunya itu kan kita kerja kan. Kemarin kebetulan Pak Dewo juga menghubungi saya. Pak Dewo mau masuk di acara Dukul. Ah jangan dong Pak Gubernur. Maksud saya supaya kita nggak usah susah-susah. Ternyata Pak Gubernur bilang harus datang ke sana. Wah kita akhirnya jadi susah ini. Ketuanya dari Anom ini adalah Pak Indrawan. Silakan Pak. Ya, saya ditunjuk sebagai ketua, kemudian sekretarisnya Iwan Darmawan, kemudian wakil saya adalah Cinggu Pramasta. Terus benarannya saya mau izin Pak, karena ini di Pemprov soalnya Dewa Mahendra. Kemudian karena tadi Iwan sudah menjelaskan bahwa kita lebih baik mengasih pancing daripada langsung pecan. Nah, saya membutuhkan orang yang turun ke lapangan untuk mengambil data. Saya tambah 2 orang, ada Mariwidu dari Desa Nui, kemudian ada Agung Pak. Ini dari Nusa Penida ya. Saya kira ini. Dan kami siap Pak. Cuma ya itu masalahnya Pak, masalahnya bukan soalnya kan saya rada-rada takut juga Pak. Kita atas nama orang miskin tapi kita miskin ada. Ya, kebetulan sebentar kami mohon Pak Mangku untuk memberi saran-saran tentang apakah pekerjaan kita ini tidak akan mubazir, karena kan sudah Pak Mangku juga sudah punya departemen sosial, dinas sosial. Banyak sekali apa kita singapung istilahnya itu. Bagaimana Pak?
jam-jam tanpa jangkar, tak temukan Syah Bandar, tak temukan kerajaan. Lenang malapetaka, lambang-lambang karang tenggelam, jerit laut, kalut, pecah di mataku. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, adik-adik, anak-anakku, ya, saya sungguh merasa sangat bahagia. Setiap saya menginjakkan kaki di warung seni ini, saya merasa muda kembali. Apalagi tadi itu I love rock and roll, luar biasa ya. Jadi ya paling tidak sebulan sekali saya tolong Pak Dewa ingatkan saya untuk hadir di sini untuk menikmati suasana ini. Ini suasana yang luar biasa menurut saya. Dimanapun dicari nggak ada yang seperti ini. Ya, masih stage-nya bagus. Ya kan? Tapi kalau di sini nggak begitu. Tapi suasananya benar-benar cozy gitu ya. Jadi kita pun merasa tentram berada di sini, senang, happy, terus tidak ada ikatan-ikatan yang seperti itu. Saya sebenarnya pengennya kalau di sini dipanggilnya pemangku aja, bukan gubernur, bukan. Karena kalau gubernur ada protokol nanti segala macam. Saya sendiri pusing kan lihat mereka itu. Terus saudara sekalian, kita ini tinggal di Pulau Dewata katanya, Pulau Surga. Tapi banyak orang miskin gitu. Jadi saya tersinggung terus terang. Ya, sekarang saya nggak berani bilang mau Bali Pulau Surga, agak mikir saya. Karena banyak sekali orang miskin, banyak sekali, dan sengsara, dan terlantar, nggak ada yang mikirin gitu loh. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya terinspirasi oleh anak-anak alam itu loh. Anak alam itu yang luar biasa, dia bikin film luar biasa. Saya nangis berkali-kali saya nonton itu, saya nangis. Filmnya itu. Mungkin bagi yang belum nonton tuh, saya pikir harus nonton. Ya, sampai saya minta teman-teman langsung ke sana. Saya sendiri nggak bisa ke sana karena mungkin kondisi saya sudah seperti itu. Tapi saya bilang, kita harus berbuat apa saja. Dan saya siap untuk itu, untuk menolong anak-anak kita yang seperti itu. Itulah terpikir oleh saya, kenapa sih kita ini kok acuh seperti itu kepada orang-orang miskin. Kita sekarang makan ya. Makan. Walaupun sesusah-susahnya kita masih makan. Anak-anak itu mau makan loh sekarang. Kedinginan, kehujanan, angin, belum itu makan itu. Karena saya berapa kali pergi melihat mereka, jam 1, jam 2 siang itu belum punya beras,
1 kilo pun belum punya. Saya tanya, ini makan apa? Punya beras nggak? Punya Pak katanya. Mana berasnya? Itu yang Bapak kasih tadi. Kalau saya nggak kasih, makan nggak? Makan Pak. Nanti saya beli. Beli berapa? Beli 10 katanya. Saya pikir 10 kilo, 10.000 rupiah. Jadi yang dia punya hari itu untuk 5 anaknya, dia dan istrinya hanya 10.000 rupiah. Saya bilang, mana uangnya? Saya geledah, nggak punya, ternyata nggak ada di kantongnya. Uang itu disimpan di kantong anaknya yang cacat. Umurnya sudah 21 tahun, perempuan tapi menggeletak gitu, karena nggak bisa makan. Disimpan di situ, 10.000 rupiah. Jadi dia akan hidup 1 hari itu dengan 10.000 kalau saya tidak datang. Dan itu akan terjadi terus. Itu bukan cuma 1 keluarga, banyak keluarga. Itu dibalik terus. Apa yang kita mau sombongkan? Kalau begitu. Nah inilah, makanya saya terima kasih teman-teman bikin begini, mudah-mudahan ini bergulir, menggugah orang-orang yang punya kemampuan. Tolonglah saudaranya. Itu dekat-dekat situ banyak orang yang punya duit, tapi kepeduliannya tidak ada. Hal ini yang maksud saya, mari kita bersama-sama. Saya terima kasih anak-anak muda yang hebat. Dia sendiri pun juga sebenarnya tidak punya kemampuan secara ekonomis, tapi mau gitu melihat. Saya tersentuh betul dengan anak-anak teman-teman kalian yang memang mau berbuat. Nah ini satu kekuatan yang luar biasa. Ya, saya yakin sekali pertemuan kali ini banyak media dan sebagainya dari mulut ke mulut. Saya yakin kalian sudah kirim semua itu pakai ya, sudah broadcast kemana-mana. Dan itu luar biasa. Oleh karena itu saya berpikir, saya seringkali menghimbau orang atas nama orang miskin. Itulah sebabnya saya pikir-pikir, apa ini atas nama orang miskin? Kalau disingkat Anom gitu. Kan keren. Anom pet store. Banyak lagi di bagus Anom, Dewa Anom, banyak ya. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang namanya Anom-Anom itu, kemudian orang yang kaya mau ikut sini. Jadi kalau ada daftar nama Anom, tolong kasih nama saya kepada saya akan undang dia untuk ikut berpartisipasi di komunitas Anom. Bagaimana lah, ya? Kalau kalian ini kan kreatif, ini kan dok ini kan tempat kreatif. Cobalah pikirkan, bantu saya bagaimana membuat leverage gitu ya, untuk mengangkat mereka, mengungkit mereka. Tentu saja dengan kreativitas. Tanpa kreativitas nggak ada artinya, karena sama saja semuanya. Misalnya produk massal, nggak ada harganya. Kreativitas itu muncul dari sifat-sifat yang kreatif, yang cerdas. Hanya orang cerdas yang bisa kreatif. Kartunis itu dia merangkap sebenarnya pelukis, pelawak, politisi, dan apa lagi? Kritikus yang kerjanya mengkritisi. Jadi luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, saya sungguh sangat bahagia ya. Mudah-mudahan ini bergulir terus. Saya dukung sepenuhnya. Ya, I will be sometimes in front of you or sometimes behind you. Jadi saya bisa di depan, saya bisa di belakang. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan ini kita bisa berbuat sesuatu. Saya mengutip kata-kata Bung Karno. Kata Bung Karno adalah tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan tanpa mengabdi kepada manusia, sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuk-gubuk orang miskin. Betul kan? Itu Bung Karno yang bilang, saya cuma baca di gatra yang terakhir, di halaman terakhir, paling bawah. Ya. Itu saudara sekalian masuk di otak saya dan apa yang kita pikirkan. Tuhan itu tidak ada di hotel mulia itu, saudara, tidak.
adanya di gubuk-gubuk orang miskin. Jadi kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, mau melihat Tuhan, marilah kita pergi ke gubuk-gubuk orang miskin itu. Ya, itu benar, ya benar. Jadi oleh karena itu sekali lagi saudara sekalian, mari kita bekerja, apapun yang diperlukan. Tolong bilang sama saya, jangan ragu-ragu. Apapun yang kita bisa lakukan, I will do my best. Ya, and I love rock and roll. Terima kasih. Om Santi. Oh iya, saya ada modal untuk kalian ya. Tiap hari saya di kantor itu saya punya celengan ini. Jadi sudah 5 celengan saya. Ini 2 yang terakhir. Saya nggak tahu ininya berapa. Kadang-kadang 20.000 saya masukin, kadang-kadang 10.000, kadang-kadang koin, kadang-kadang 100.000. Saya nggak tahu. Nah, itu yang kita coba hitung. Bantuin. Ini satu nih. Saya punya celengan ya, jadi selalu tiap hari saya sisihkan penghasilan saya masuk ke sana. Ini untuk orang miskin, atas nama orang miskin. Anom. Video gede Anom. Terima kasih Pak Mangku. Kembali bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah sebuah setup yang rock and roll. Fly.
not a singer, jadi saya tapi ada lagu-lagu anak kecil yang selalu saya ingat dan itu menurut saya jauh lebih murni ya. Jadi kasih itu hanya memberi, tidak ada meminta. Ucapan terima kasih pun tidak perlu. Itulah kasih, ya, itulah cinta. Ya, jadi tanpa itu hidup kita juga tidak ada artinya. Ya, mari kita kembangkan cinta itu di warung resmi yang artinya